Entah itu nonton konser di YouTube, scroll-scroll beranda Facebook, chatting-chattingan di WhatsApp, ataupun bermain TikTok. Dan halo, bersama saya Verum Saraisa. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu media sosial dan kesalahan apa saja yang sering dilakukan dalam menggunakan media sosial. Di zaman sekarang ini, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek, seperti aspek politik, sosial, budaya, bahkan ekonomi di Indonesia. Menurut MC Grow Hildik Traini, media sosial adalah sarana yang digunakan untuk berinteraksi satu dengan yang lain dengan cara menciptakan, berbagi, dan memberikan informasi melalui jaringan ataupun komunitas virtual. Dalam perkembangannya, media sosial memiliki berbagai keuntungan yang dapat dinikmati oleh penggunanya, seperti dapat menambah teman baru atau menemukan teman lama yang mungkin tidak bisa jumpa, dan mendapat penghasilan dari bisnis-bisnis online, dapat meredakan stres melalui game online ataupun bermain media sosial. Kemudian, media sosial juga memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang seluas-luasnya bagi pengguna media sosial tersebut. Dalam perkembangannya, ada 10 media sosial yang sering digunakan di Indonesia, yaitu YouTube, WhatsApp, Facebook dan Messenger, Instagram, Telegram, TikTok, WeChat, Line, Twitter, dan Pet. Menurut survei yang dilakukan pada 10 orang dengan profesi yang berbeda-beda, ada berbagai kesalahan yang sering dilakukan orang-orang dalam menggunakan media sosial. Pertama, kecanduan dan lupa waktu. Kecanduan adalah saat dimana kita mengalami rasa ketergantungan dan seolah-olah ada paksaan dalam diri untuk melakukannya secara terus-menerus. Contohnya, kita sudah buat planning jam 7 malam mau belajar, tapi sebelum jam 7 malam, kita sudah asik bermain media sosial. Entah itu nonton konser di YouTube, scroll-scroll beranda Facebook, chatting-chattingan di WhatsApp, ataupun bermain TikTok. Dan pas jam 7 malam udah tiba, dalam hati tuh bilang, bentar lagi deh, 15 menit lagi. Pas 15 menit kemudian, dalam hati bilang, bentar lagi deh, masih asik chatting-chattingan. Dan pas 15 menit kemudian, dalam hati bilang, bentar lagi ya. Begitu terus sampai pada akhirnya lupa untuk belajar dan malah ketiduran. Ada juga pendapat ahli yang mengungkapkan, seseorang yang mengalami kecanduan atau ketergantungan terhadap media sosial disebabkan oleh rasa cemas yang dimiliki oleh individu tersebut. Seseorang dengan kecemasan sosial menggunakan internet sebagai cara untuk mengobati rasa kesendirian yang dialami oleh individu tersebut. Yang kedua, menyebarkan berita hoax. Berita hoax adalah berita yang belum pasti kebenarannya dan tidak jelas asal-usulnya. Menurut Chen et al. Pada tahun 2014, hoax adalah informasi sesat dan berbahaya karena dapat menyesatkan persepsi manusia dengan menyebarkan berita palsu sebagai kebenaran. Hoax mampu memengaruhi banyak orang dengan menodai citra ataupun kredibilitas tertentu. Ketua Jurnalis Independen atau AJI Indonesia, Suarjono menyatakan ada 5 ciri-ciri berita hoax yang perlu diketahui. Pertama, berita hoax sering menggunakan judul yang provokatif atau mengompori dengan tujuan agar supaya pembaca mengklik link yang ada dan membagikannya menggunakan akun media sosial yang ada. Yang kedua, nama situs berita tersebut sama dengan media-media besar, namun tidak jelas asal-usulnya. 3. Kontennya cenderung berisi opini atau pendapat semata yang tidak relevan dengan fakta yang ada. 4. Berita hoax sering menggunakan foto yang menipu, di mana keterangan yang ada tidak sesuai dengan isi yang ada dalam berita. Yang kelima, akun tersebut biasanya adalah akun yang abal-abal. 3. Tidak menjaga privasi. Contoh orang yang tidak menjaga privasi yaitu sembarangan dalam memberikan personal info kepada pihak-pihak tertentu, entah itu password media sosial, identitas diri, atau sejenisnya yang berkaitan dengan privasi kita. Adapun juga contoh orang yang tidak menjaga privasi yaitu mengumbar-umbar masalah di media sosial dengan cara membuat status-status yang sebenarnya tidak perlu diketahui oleh orang lain ataupun publik. Yang keempat, menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mengakses konten-konten negatif, seperti mengakses konten-konten pornografi, melakukan provokasi di media sosial, melakukan penipuan publik, melakukan perjudian online, menyebarkan isu sara, dan melakukan pembulian di media sosial. Nah,
Sekian pembahasan materi pada video ini.